renungan kita. 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Orang fasik roboh dalam bencana. Jangan bersukacita karena musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria jika ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya dari suara. Ya, kembali lagi di dalam Amsal Salomo, Amsal dari Raja Salomo. Pada bagian ini agaknya Salomo ingin memberikan suatu bentuk edukasi publik kepada orang-orang pada zamannya, bahwa jika melihat orang jahat atau mereka yang bisa disebut sebagai musuh jatuh, mengalami bencana, mengalami malapetaka, maka jangan sampai orang yang benar, orang yang melihat hal tersebut dia bersukacita, dia senang. Katakanlah, syukurlah akibat kejahatanmu kamu mengalami bencana. Bersyukur terhadap bencana yang dialami atau yang terjadi pada orang-orang jahat, orang-orang fasik. Sebaliknya, kalau orang benar ya mengalami bencana, maka akan bangkit, akan tegak kembali, akan berdiri. Orang fasik akan roboh, akan terperosok, jatuh terjerambab. Nah, jika melihat orang fasik, orang jahat seperti itu, jangan kita bersyukur, jangan bersukacita karena mereka jatuh, mereka mengalami bencana, alami kerugian. Jangan bersukacita karena orang yang disebut orang jahat, orang yang kelakuannya tak bagus itu mengalami bencana. Nah, mengapa tidak boleh bersyukur terhadap hal-hal seperti itu? Karena dia sudah mengalami hukuman dari Tuhan. Jadi, kalau kita mentertawakan orang yang mengalami penghukuman Tuhan, maka bisa saja ya, Tuhan menarik kembali hukumannya dari orang tersebut dan dia tegak kembali. Nah, kalau kita bawa dalam konteks kekinian kita saat ini, saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, model seperti itu sering kali terjadi, atau mungkin Anda punya pengalaman seperti itu. Orang-orang yang berbuat jahat pada dirimu, diri saya, orang-orang yang kelakuannya sudah tidak benar, atau tindakan, ucapan, dan hal-hal yang lain ia lakukan yang kita rasakan luar biasa sedih, pedih, dan tidak sanggup membalas. Ketika mereka mengalami bencana, kita mengumpat syukur, itulah akibat kelakuanmu terhadap saya. Ada semacam sukacita dalam hati karena orang-orang yang pernah berbuat jahat terhadap kita mengalami bencana, mengalami masalah. Itu kebiasaan. Nah, hari ini kita belajar bahwa tidak boleh lakukan seperti itu, karena bisa saja Tuhan
tidak jadi menghukum orang jahat itu, tapi sebaliknya tertimpa kepada saudara yang saya. Nah, enak bukan? Saudara-saudaraku yang kekasih, apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, kalau kita jatuh, Tuhan menolong, Tuhan mengangkat kembali. Juga apapun yang terjadi dalam kehidupan orang lain yang berbuat jahat terhadap kita, kita tidak boleh bersyukur karena hal tersebut. Karena Tuhan melihat semuanya itu. Semua orang mendapatkan upah dari perbuatannya. Kita melakukan perbuatan baik, Tuhan memberikan upah juga kepada kita. Orang yang membuat kejahatan, dia juga mendapatkan upah dari kejahatan tersebut. Kita tunduk kepala. Kita renungkan bersama dan berkata, Tuhan, jadikan saya sebagai orang-orang yang tidak bersukacita karena kejatuhan orang-orang yang